Selamat pagi semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 Skillful Virtual Internship 9 ingin menceritakan proses desain kami terkait pembuatan sistem gamifikasi untuk aplikasi campaign #4Change. Sebelumnya, perkenalkan, di sini ada saya, Chris Victoria, Faradila Azahra, dan juga Eka Widiuniati sebagai anggota. Kemudian selanjutnya, berdasarkan brief dari pihak campaign, disebutkan bahwa untuk mendorong user lebih mengarah kepada supporter masih menjadi kesulitan tersendiri. Pihak campaign berasumsi kurangnya tingkat penyelesaian challenge ini dapat disebabkan oleh kesibukan yang dimiliki oleh user dan juga beberapa challenge dinilai kurang sesuai dengan lingkungan tempat user berada. Kemudian selanjutnya, untuk tujuan dari dilakukannya proses desain ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui apa saja kebutuhan dan kebiasaan user. Yang kedua, yaitu untuk mengetahui tingkat penyelesaian challenge dari user campaign. Dan dengan mengetahui 2 poin pertama ini, nantinya dapat dijadikan sebagai landasan dalam mencari tahu solusi sistem gamifikasi seperti apa yang dapat memotivasi user untuk menyelesaikan challenge. Hingga kemudian pada akhirnya desain tersebut akan diujikan pada user untuk mengetahui pengaruh sistem gamifikasi yang telah dibuat terhadap motivasi user dalam menyelesaikan challenge. Lalu selanjutnya yaitu desain proses yang kami lakukan dalam menjalankan challenge ini. Di yang pertama itu define, di sini kita melakukan mengelompokkan research scope dan juga metodologi, mana metode yang kita gunakan yang pertama yaitu online survei dengan mendapatkan 6 user dan rentang umur 20-24 tahun, memiliki status sebagai pelajar, pekerja, dan juga freelancer. Lalu selanjutnya ada interview, kita mendapatkan 4 user dengan rentang umur 16-25 tahun dengan status sebagai student dan juga worker. Selain itu, kita melakukan secondary research yaitu dengan melakukan pendalaman produk, referensi online, dan juga review App Store dan Google Play Store. Selanjutnya, user persona yang kita dapatkan dari challenge ini yaitu Hijrah dengan umur 21 tahun yang merupakan seorang mahasiswi, di mana Hijrah ini tertarik dengan kegiatan volunteer khususnya di bidang pendidikan, dan dia senang berbagi pengalaman dan bertemu dengan orang baru. Akan tetapi, Hijrah sulit menentukan penerima donasi dan tidak adanya media platform mobile yang mewadahi kegiatan aksi sosial, sehingga Hijrah ini membutuhkan adanya platform untuk dapat mengikuti kegiatan sosial dengan tujuan ingin membuat kebaikan, ingin berbagi dengan sesama, ingin menambah relasi, dan ingin menambah pengalaman baru. Lalu dari 4 tes yang sudah dilakukan itu kita mendefinisikan dan mendapatkan banyak sekali poin-poin, tapi kita mengambil 3 utama. Yang pertama yaitu merasa kurang termotivasi dalam menyelesaikan challenge, merasa tidak mendapatkan reminder sisa waktu dari challenge yang diikuti, dan tidak mendapatkan notifikasi terkait challenge yang diikuti. Selanjutnya, dari poin-poin tersebut kita juga membuat 3 how make we. Yang pertama yaitu bagaimana kita dapat membuat user merasa termotivasi untuk menyelesaikan challenge, bagaimana kita membuat user mengetahui sisa waktu pada challenge sehingga challenge-nya selesai tepat waktu, dan bagaimana kita membuat pengguna untuk on track dalam melakukan challenge. Selanjutnya masuk ke tahap ideate. Di sini kita memberikan beberapa ide solusi dari hasil brainstorming bersama, yang yaitu pertama ada gamifikasi. Gamifikasi ini ada dari leaderboard, pada setiap aksi, leaderboard bulanan, kemudian poin XP, reward untuk user setelah poin dan juga level tertentu, kemudian adanya ilustrasi atau animasi, dan juga level kesulitan challenge. Kemudian ada countdown berupa sisa waktu berbentuk timer, kemudian keterangan sisa waktu yang lebih ditonjolkan, dan juga pop-up sisa waktu. Kemudian untuk
kategori sosial, ada opsi sharing ke media sosial lainnya, kemudian ada kolom untuk dapat berinteraksi dengan user lain. Kemudian untuk kategori reminder ada notifikasi pengingat harian dan juga pengingat kegiatan yang sedang diikuti. Dan untuk fitur lain, ada kolom untuk challenge prioritas seperti challenge hampir berakhir dan sebagainya. Kemudian berdasarkan kategori tadi, kita menyusunnya menjadi diagram prioritas idea. Di sini untuk do it now ada leaderboard, sisa waktu lebih ditonjolkan, dan juga level challenge. Ada juga reward, point XP, ilustrasi, dan animasi. Untuk do it later ada sisa waktu bentuk timer, pop-up sisa waktu, sharing sosial media, notifikasi pengingat harian, kolom untuk challenge prioritas, dan interaksi dengan user lain. Dan untuk later ini ada leaderboard pada setiap kegiatan aksi. Kemudian masuk ke prototype. Di sini kami membuat beberapa user flow berdasarkan task yang akan dilalui nantinya oleh user. Di sini ada user flow pendaftaran dan mengikuti challenge yang sudah apa adanya pada aplikasi campaign, mulai dari login hingga menampilkan challenge selesai. Kemudian ada mendapatkan XP, user flow mendapatkan XP. Di sini nantinya akan ada flow di mana user bisa mendapatkan XP dari flow-flow yang sudah dilewati, seperti check-in, kemudian menyelesaikan aksi, dan juga menyelesaikan challenge. Kemudian untuk mendapatkan badge, misi, dan level up, di sini user flow yang terdiri dari flow untuk mendapatkan badge, mendapatkan poin, dan juga badge unlock dari level up untuk user. Kemudian yang terakhir ada user flow leaderboard. Di sini ada flow untuk leaderboard yang akan bisa dilalui oleh user. Kemudian setelah melalui tahap tadi, kita memasuki wireframe. Wireframe di sini kita mendesain secara berupa low fidelity yang belum terdiri dari komposisi warna. Kemudian untuk UI design, di sini sudah mulai ada komposisi warna yang sudah berupa high fidelity, sudah ada ilustrasi dan lain macamnya. Kemudian masuk ke prototype, di mana kita melakukan uji coba terhadap desain yang sudah dilakukan. Jadi buat Oke, di sini ada beberapa task, namun untuk mempersingkatnya, di sini sudah dijadi satu flow pada flow start ini. Mulai dengan daftar akun, ini ada tampilan check-in, di mana pada check-in ini user akan bisa mengumpulkan XP per tiap user melakukan masuk ke aplikasi campaign. Dan ini salah satu ide fitur yang kami buat. Kemudian kita bisa mulai untuk mengikuti challenge. Berikut adalah detail challenge. Terdiri dari informasi challenge, XP yang akan didapat, dan juga donasi yang akan ditukarkan nantinya. Serta ada level challenge yang dapat diketahui oleh user di sini. Aksi. Sini user juga akan mendapatkan XP kembali apabila aksinya sudah selesai dilakukan. Dia bisa melanjutkan aksi. Dan akan ada nanti untuk challenge setelah selesai.
Di sini akan ada bonus XP yang akan didapatkan oleh user juga apabila berhasil menyelesaikan challenge. Dan ada informasi mengenai donasi yang didapatkan, kemudian juga total XP yang didapat oleh user. Dan ini juga salah satu ide fitur gamifikasi yang kami buat. Ini apabila ingin membagikannya ke sosial media. Dan ini ada pop-up untuk badge selesai 20 challenge dan bonus XP yang akan didapat oleh user. Untuk melihat badge, bisa ke profile. Akan ada notif naik challenge lagi yang akan didapat oleh user apabila telah mendapatkan target XP tertentu untuk level gold. Oke. Kemudian di sini akan ada pop-up untuk reward dari leaderboard. Leaderboard dapat dilihat pada halaman home apabila ingin melihat detailnya. Di sini ada informasi top 3 leaderboard hingga ke urutan 10. Dan ini ada peringkat 5 dari peringkat user. Dibagi menjadi per bulan dan juga per kategori. Berikut untuk prototipe yang dapat kami tampilkan. Kemudian untuk memvalidasi sistem gamifikasi yang telah dibuat, dilakukan usability testing terhadap sistem gamifikasi tersebut. Dari usability testing, didapat beberapa feedback dari user. Untuk task pertama yaitu check-in, user berpendapat bahwa flow sudah jelas dan merasa senang untuk mendapatkan XP saat login. Untuk task 2 yaitu tentang pencarian challenge dan melakukan aksi, user menganggap level challenge pada halaman detail challenge tersebut kurang jelas. Button kembali kurang jelas tujuan halamannya, dan user mengira XP tersebut nantinya akan ditukar menjadi donasi. Selain itu, user juga berpendapat jumlah supporter, koin, dan juga donasi yang ada dapat menarik user untuk mengambil challenge tersebut. XP menarik sebagai reward dalam menyelesaikan aksi. Untuk task ketiga yaitu leaderboard, user mengira card challenge dan leaderboard pada home dapat diklik ke halaman lebih detail. User juga merasa kesulitan untuk menemukan top 3 leaderboard yang ada pada halaman home. Untuk task 4 yaitu reward, menurut user reward top 3 leaderboard kurang menarik. Kemudian untuk hasil pengujian, kami menggunakan metode single is question. User memberikan nilai 5 untuk efektivitas dari sistem gamifikasi yang telah kami buat. Kemudian untuk menanggapi feedback dari user tersebut, kami melakukan iterasi desain. Yang pertama yaitu terkait kendala user dalam menemukan top 3 leaderboard yang ada pada halaman home. Kami memberikan solusi untuk penambahan card pilihan dan juga menempatkan top 3 leaderboard pada bagian bawah dari card pilihan tersebut. Kemudian untuk kendala selanjutnya terkait level challenge pada detail challenge yang kurang jelas, kami akhirnya menambahkan pop-up mengenai info lebih lanjut dari level challenge tersebut. Kemudian kendala selanjutnya yaitu terkait button kembali yang kurang jelas tujuan halamannya. Kami memberikan solusi pada halaman aksi selesai ini, button kembali kami ganti copywriting-nya dengan kumpulkan XP lagi, agar mendorong user untuk mengambil challenge lainnya. Kemudian untuk halaman challenge selesai ini, terdapat kendala user yaitu mengira untuk XP dapat ditukarkan dengan menjadi donasi. Kami kemudian memberikan solusi untuk penulisan copywriting, kami pisahkan antara penambahan XP dan juga penyelesaian challenge. Kemudian untuk problem selanjutnya yaitu untuk button kembali kurang jelas tujuan halamannya. Kemudian kami ganti copywriting button kembali tersebut menjadi selesaikan challenge lainnya.
Kemudian untuk halaman leaderboard, user merasa informasi pada list masih kurang jelas. Kami akhirnya menambahkan informasi terkait jumlah aksi yang dilakukan pengguna pada list leaderboard tersebut. Kemudian menanggapi kendala user terkait beberapa pengertian dari fitur yang kurang jelas, saya menambahkan beberapa onboarding page. Ada 3 jumlahnya terkait sistem XP. Kemudian untuk kendala lainnya berupa reward top 3 leaderboard yang kurang menarik, saya menambahkan reward untuk user yang berhasil mencapai top 3 leaderboard bulanan. Kemudian untuk prototipe iterasi sendiri dapat dilihat pada link berikut ini. Jadi dari semua challenge yang kami lakukan, kami mengharapkan desain impact yang bisa dirasakan untuk organisasi dan user itu, yang pertama dari sisi bisnis itu bisa meningkatkan jumlah challenge yang terselesaikan sehingga jumlah donasi yang terkumpul itu semakin meningkat. Lalu untuk dari sisi usernya, kita berharap untuk meningkatkan motivasi user dalam menyelesaikan challenge dan meningkatkan minat untuk menggunakan aplikasi campaign for change secara konsisten. Dan kesimpulannya, melalui proses desain yang ditawarkan, untuk memotivasi pengguna dalam menyelesaikan challenge ini, dengan lebih menonjolkan sisa waktu challenge, serta menambah sistem XP, user level, badge, leaderboard, dan juga reward. Dan tanggapan dari user setelah mencoba gamifikasi ini, yaitu sistem XP-nya cukup menarik, badge yang ada menumbuhkan rasa premium bagi user, hingga leaderboard yang juga memotivasi untuk segera menyelesaikan challenge. Jadi sekian presentasi dari kami, kelompok 2 dari grup SVIU AUX 9. Terima kasih.